kita akan mempelajari terkait dengan penginderaan jauh atau biasa yang disebut dengan remote sensing. Apa sih itu penginderaan jauh? Sebelumnya kita akan masuk ke kemampuan khusus, yaitu bagaimana kalian nantinya memahami teori penginderaan jauh, perannya dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, serta mengimplementasikan proses pengambilan data penginderaan jauh. Pengalaman pembelajaran, mahasiswa mampu memahami teori penginderaan jauh, peranannya dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, serta mengimplementasikan proses pengambilan data penginderaan jauh. Nah, ini. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu objek atau fenomena dengan alat tanpa kontak dengan objek, daerah, atau fenomena tersebut. Jadi dia seperti jika tahu drone ya, drone. Nah, drone itu biasanya dia menangkap suatu objek. Kalau yang terbaru sekarang itu alat yang dimaksud dengan alat pengindra atau sensor itu biasanya pakai drone. Bisa juga pakai, kalau sekarang juga ada masih memakai yang namanya satelit. Kalau dulu-dulu itu biasanya memakai balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, ataupun satelit. Satelit juga masih digunakan sebagai salah satu alat pengindra atau sensor. Nah, alat pengindra inilah yang akan memotret kejadian permukaan bumi, gitu. Yang kalau dia satelit, dia biasanya merekamnya per hari, kan. Jadi kalau misalkan kita mau mengetahui luasan suatu wilayah, itu dia bisa kita ketahui dengan memanfaatkan data dari satelit ini. Ataupun kalau misalkan kita punya drone, cuman kalau drone itu mungkin kekurangannya adalah ketika kita harus punya alatnya, gitu. Sedangkan kalau punya alatnya itu otomatis membutuhkan biaya jauh lebih tinggi. Tapi dia plusnya adalah bahwa tangkapan gambar yang diperoleh dari drone ini dia jauh lebih, resolusinya jauh lebih tinggi, gitu. Jadi dia bisa memotret sampai dengan atap bangunan, tajuk pohon, itu dia bisa memotret. Beda kalau misalkan dia skalanya alat sensornya atau alat penginderanya itu dia satelit. Kalau satelit dia masih sebatas warna, gitu. Jadi mengidentifikasinya hanya berdasarkan warna. Adapun dia satelit yang memang menghasilkan resolusi tinggi itu sampai saat sekarang masih berbayar. Ada lembaga memang yang penyedia data citra satelit ini, cuman memang biasanya kita harus bersurat dulu dan menyerahkan proposal dulu baru bisa mendapatkan data citranya, sehingga nanti bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya misalkan kalau kita di skala institusi yaitu penelitian. Nah, bumi dalam Google Earth, di mana globe dunia juga dihasilkan dari data remote sensing atau penginderaan jauh. Pemetaan daratan, samudera, dan berbagai informasi sumber daya alam diperoleh melalui data penginderaan jauh. Nah, data penginderaan jauh ini memanfaatkan karakteristik dari gelombang elektromagnetik. Jadi satelit ini dengan adanya gelombang elektromagnetik yang berkisar antara 0,4 sampai dengan 1 meter, itulah yang menghasilkan sebuah tangkapan. Seperti yang kalian lihat ini semua hasil dari tangkapan alat sensor penginderaan jauh, yaitu satelit yang ada di luar angkasa. Itu salah satunya ini. Nah, penginderaan jauh bisa dilakukan karena adanya berbagai variasi, mulai dari variasi spektral, spasial, dan waktu. Kalau spektral itu nanti kalau misalkan kita karena memang ada data penginderaan jauh yang bisa kita akses secara gratis, cukup daftar akun saja. Nah, dari situ nanti akan kelihatan ada yang namanya spektrum biru, hijau, merah, infrared, dekat, sedang, dan thermal. Dia fungsinya apa? Nanti ketika dia setelah di-download, kemudian kita lakukan komposit, nanti dia akan muncul beberapa spektrum. Nah, spektrum inilah yang nanti akan bisa kita identifikasi apakah dia misalkan
areal berhutan, areal perkebunan, sawah, dan seterusnya melalui tangkapan data citra ini, melalui spektrum biru, hijau, merah ini. Nah, selain itu ada juga yang dikatakan dengan variasi spasial yang ditandai dengan bentuk ukuran satu objek di lapangan seperti blok lingkaran, garis, titik, dan lain-lain. Nanti kalau misalkan kita sudah punya datanya, kita identifikasi, kita sebagai interpreter itu nanti kita mengidentifikasi, oh bagian mana nih yang arealnya berhutan, kemudian daerah mana yang arealnya kebun, daerah mana yang daerahnya sawah, dan seterusnya. Itu biasanya dalam bentuk poligon. Kalau garis itu biasanya identik dengan yang namanya sungai, jalan, dan seterusnya. Kalau titik itu biasanya menandakan satu bangunan, misalkan ada kantor camat, universitas, dan lain sebagainya. Kemudian variasi waktu. Variasi waktu ini yang saya katakan tadi, bahwa satelit ini dia merekam hampir setiap hari, bukan hampir, setiap hari malah. Sehingga nanti kalau misalkan kita melakukan satu penelitian, basisnya dia tahun, misalkan kita ingin mengidentifikasi luas degradasi hutan atau deforestasi hutan yang terjadi di tahun 90-an sama di tahun 2022, kira-kira ada perubahan berapa luasan, berapa perubahan yang terjadi, berapa total luasan perubahan yang terjadi di selang tentang waktu antara 90 sampai dengan 2022 itu. Nah, dari memanfaatkan data penginderaan jauh ini, karena dia basisnya waktu, kita bisa mengetahui luasannya. Oh, ternyata pada tahun 90-an itu di Samarinda itu masih mayoritas areal berhutan atau areal tutupan vegetasinya lebat. Beda halnya pada tahun 2023 khususnya, banyak pasti perubahan yang terjadi gitu. Jadi dengan adanya data penginderaan jauh ini atau data citra yang dihasilkan dari satelit ini, bisa kita mengetahui luasan suatu wilayah tanpa harus turun langsung ke lapangan. Seperti itu. Nah, informasi apa? Nah, salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan data citra satelit ini adalah Google Earth. Namun kalau Google Earth ini dia kekurangannya ada, dia menghasilkan citra resolusi tinggi, tapi satu kekurangannya, kalau tadi satelit itu dia bisa kita ketahui, oh dia perekamannya tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Nah, kalau Google Earth dia tidak ada tertulis dia tahun berapa perekamannya. Jadi itu kekurangannya dia. Jadi memang kita bisa melihat sampai dengan tutupan tajuknya ataupun misalkan atap bangunan gedung ini juga bisa kita lihat. Tapi kekurangannya adalah kita tidak tahu Google Earth ini merekam atau memotret itu tahun berapa. Beda halnya sama kalau dia basisnya satelit. Kalau satelit dia sudah jelas, oh dia perekaman tahun segini, bulan segini, tahun segini. Tanggal segini, bulan segini, dan tahun segini. Beda kalau misalkan Google Earth. Nah, kita lihat di kampus Politan ini yang saya katakan, kalau kita misalkan zoom in lagi, kampus Politan ini terekam ya. Ini kita lihat ada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Tapi kalau kita lihat kondisinya ini masih gersang ya, masih gersang. Otomatis kita tidak tahu ini dia ngambil atau memotretnya itu tahun berapa. Nah, yang ini kekurangannya Google Earth. Tapi Google Earth ini bisa digunakan sebagai pembanding gitu ketika kita mengambil data citra satelit. Jadi kalau kita mau membandingkan antara data yang kita ambil menggunakan data citra satelit Landsat misalkan dengan yang diambil dengan Google Earth, itu bisa kita bandingkan. Tapi untuk digunakan dalam skala penelitian itu biasanya tidak pernah gitu. Kalaupun digunakan biasa dia tidak, validasinya kurang seperti itu. Nah, resolusi yang lebih besar maka sudah bisa mengukur koordinat lokasi lebih akurat, luas bangunan. Nah, kalau Google Earth ini dari Google Earth ini bisa kelihatan ya atap gedungnya, tajuk pohonnya. Nah, kita bisa menghitung berapa total luasan dari bangunan ini ataupun lokasi dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Nah, ini dia resolusinya termasuk tinggi. Kenapa? Karena dia memotretnya sampai benar-benar bahkan sampai 4 meter gitu, 4 meter dari atas ya. Jadi dia benar-benar jelas. Beda kalau citra dari satelit, memang dia
perekamannya jelas tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tapi dia benar-benar kita harus menjadi seorang interpreter yang jeli matanya, karena antara satu interpreter dengan interpreter yang lain biasanya dia beda identifikasinya. Jadi misalkan dia warna hijau sama hijau kuning, bisa satu orang misalkan menganggap bahwa oh itu hutan atau oh itu kebun gitu, tapi interpreter yang lain mengidentifikasi itu bukan kebun tapi itu sawah, karena dia masih basicnya warna gitu. Jadi bukan sedetail ini gitu. Kalau sedetail ini enak kita mengidentifikasi oh ini bangunan, oh ini tutupan bervegetasi dan seterusnya. Nah, penginderaan jauh diletakkan sebagai kerangka kerja dalam memahami, merumuskan, dan mengatur strategi pemecahan masalah lingkungan secara spasial dan kewilayahan. Jadi sebenarnya penginderaan jauh ini bukan hanya lingkupnya di bidang kehutanan saja, tapi hampir semua di bidang keilmuan, bahkan di bidang perkotaan, kemudian perkebunan, pertanian, perikanan, kemudian bahkan skala ekonomi, orang sarjana ekonomi juga banyak memanfaatkan. Apalagi pada saat zaman COVID kemarin sempat ada kita mendata daerah-daerah mana yang ada updating data ya per wilayah itu dia berapa orang yang kena COVID seperti itu. Nah, dia memanfaatkan data penginderaan jauh untuk mengetahui berapa orang yang kena dalam satu wilayah seperti itu. Nah, kenapa penginderaan jauh diperlukan di bidang kehutanan? Kalau kehutanan itu selalu berhadapan dengan areal yang luas, begitupun dengan perkebunan, pertanian, perikanan, itu dia pasti berhadapannya dengan skala yang luas. Umumnya itu pasti di areal-areal yang aksesibilitasnya rendah, artinya dia sulit untuk dijangkau dan berlokasi daerah pedalaman. Survei lapangan itu memang membutuhkan waktu yang lama, dan pada daerah yang bertopografi berat, survei lapangan itu kurang praktis. Perlu mengkombinasikan survei lapangan dengan penginderaan jauh. Remote sensing adalah teknik instruktif yang mempunyai perspektif multispektral untuk melihat dan mengukur fenomena biofisik pada skala multispasial dan multitemporal. Keunggulannya ada beberapa, yaitu objek yang luas dan lengkap, inventarisasi skala regional dapat dilakukan secara cepat dengan teknik otomatis. Jadi kalau zaman dahulu orang-orang yang kerja di kementerian itu dia menginvent satu persatu gitu. Sekarang karena ada teknik penginderaan jauh sudah bisa menginvent tanpa harus turun di lapangan gitu. Apalagi kalau sudah skalanya beribu-ribu hektar itu atau ratusan ribu hektar, dia biasanya cuma sampel saja yang diambil, bukan lagi dia mengukur satu persatu di lapangan. Gambar yang direkam dapat mengandung informasi yang up to date dan informasi yang repetitif. Kemudian dia juga hemat waktu, tenaga, dan biaya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita melakukan inventarisasi di lapangan itu otomatis waktu yang dibutuhkan jauh lebih banyak, tenaga yang dibutuhkan juga lebih banyak, kemudian biayanya pun lebih besar. Sedangkan kalau misalkan kita memanfaatkan data penginderaan jauh, dia otomatis waktu yang dibutuhkan itu jauh lebih sedikit. Perlukah sampling di lapangan? Perlu. Sampling di lapangan itu tetap perlu, tapi untuk tidak dilakukan secara menyeluruh. Hanya beberapa sampel saja yang dipakai untuk menguji validasi data yang kita kerjakan di atas meja. Kemudian dapat dianalisis dengan hardware yang canggih, tidak mahal, dan dengan teknik software yang relatif mudah. Gambar yang terekam termasuk dan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Selain gelombang visible, blue, green, red, juga menggunakan infrared dan gelombang mikro. Kemudian teknik kombinasi film, filter, dan teknik pengalihan citra tertentu yang dapat menonjolkan objek yang dikehendaki. Nah, peran penginderaan jauh dalam pengelolaan sumber daya alam. Kalau sekarang itu ada istilahnya namanya SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya berkaitan dengan degradasi lingkungan. Nah, apa sih peran penginderaan jauh? Dengan adanya data penginderaan jauh, memanfaatkan data penginderaan jauh ini, kita bisa tahu seberapa besar degradasi yang terjadi khususnya di Indonesia, gitu ya. Jadi setiap tahunnya berapa luasan perubahan tutupan yang terjadi di Indonesia, dari yang misalkan bertutupan bervegetasi rapat sampai dengan dia berubah menjadi daerah
daerah tambang, sawit, pertanian dan lain sebagainya, itu bisa kita tahu luasannya dengan memanfaatkan data penginderaan jauh. Ini beberapa perkembangan penginderaan jauh di bidang kehutanan. Sebenarnya semua beberapa bidang juga bisa menggunakan ini, dan yang paling terbaru sekarang itu adalah menggunakan drone, pesawat UAV, dan ada yang namanya cloud computing. Kalau cloud computing itu dia artinya kita mengambil data penginderaan jauh berdasarkan cloud computing. Jadi Google itu sekarang mengeluarkan ada yang namanya Google Earth Engine, di mana dia juga dapat kita mengakses data penginderaan jauh. Cuman dia minusnya adalah kalau kita bukan orang IT atau orang yang ahli dalam bidang komputer, dia pengambilan datanya pakai coding gitu ya. Jadi beda sama kalau drone sama UAV itu dia langsung nge-track, dapat gambarnya langsung bisa kita analisis. Kalau cloud computing itu dia kalau kita mau ngambil datanya atau mau ngambil gambarnya itu dia harus kita pakai sintaks seperti itu. Jadi biasanya banyak sih orang-orang di bidang kita juga sudah mulai belajar terkait dengan coding ini, karena mereka ingin tahu apakah ada perbedaan ketika mengambil data di cloud computing dengan yang diambil dari satelit ataupun menggunakan drone. Ini program penerimaan data satelit di LAPAN. Jadi LAPAN ini adalah lembaga yang ada di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengeluarkan beberapa data penginderaan jauh, mulai dari resolusi menengah sampai dengan radar. Nah, cuman memang ini tadi yang saya katakan bahwa kita harus bersurat dulu, mengajukan proposal dulu, baru kita bisa mendapatkan data-data ini. Plusnya adalah kita tidak harus mengeluarkan biaya yang tinggi, karena kalau misalkan kita mau memperoleh data resolusi tinggi dan resolusi sangat tinggi ini, dia biasanya biaya yang jauh lebih tinggi. Itu bisa satu wilayah itu bisa sampai ratusan juta. Itu baru satu kota, anggaplah satu kota Samarinda itu kalau kita mau dapat citra resolusi sangat tingginya ataupun tinggi itu dia bisa ratusan juta kalau misalkan pengen mendapatkan. Cuman kalau misalkan kita bersurat ke LAPAN itu biasanya kita sodorkan surat saja dan proposal langsung bisa dapat resolusi tinggi dan ataupun resolusi sangat tinggi. Jadi sesuai permintaan. Itu gratis kalau di LAPAN. Nah, pemanfaatan penginderaan jauh ada terkait dengan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan. Ini kalau untuk perubahan hutan, jadi bisa melihat dari luasan perubahan hutan dari tahun 90, tahun-tahun yang sebelumnya sampai dengan yang sekarang, itu bisa kita lihat dengan memanfaatkan data penginderaan jauh. Kemudian das prioritas juga, jadi kalau misalkan di Samarinda ini kita punya Das Mahakam, Sungai Mahakam, itu merupakan salah satu das prioritas di mana dia harapannya nanti areal berhutannya bisa bertambah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang di sini ini ada Citarum, Brantas, dan Bengawan Solo. Yang merah-merah ini itu adalah areal yang sudah berubah fungsinya, bukan lagi daerah berhutan, tapi sudah beralih fungsi. Itu danau prioritas juga bisa dihasilkan dari data penginderaan jauh. Kemudian perubahan perkotaan dari yang awalnya cuman berapa daerah pemukimannya sampai dengan di tahun yang sekarang dia pasti itu luasan perkotaannya atau luasan yang berpenduduk atau pemukimannya itu pasti meningkat gitu. Kemudian ada juga pencemaran minyak, itu juga bisa kita dapatkan. Nah, ini yang kalau kalian melihat berita yang Luwu Timur kemarin yang ada di Sulawesi Selatan, itu kita bisa melihat ini sebelum bencana, yang ini sebelum bencana dan ini setelah bencana terjadi, banjir bandang, itu bisa kelihatan bahwa tutupannya sudah mulai berkurang gitu. Kenapa? Karena ya terjadi bencana alam itu, jadi tutupan atau pohon-pohon yang ada di daerah daerah hulu itu dia turun ke bawah dan otomatis yang hijau ini berkurang ya, kalau seperti yang kita lihat di gambar ini. Jadi dia memotret, ini termasuk resolusi tinggi datanya. Kemudian proses pengambilan data penginderaan jauh. Ada yang namanya, kalau yang biasa dipakai mahasiswa itu kita download sendiri ya, gratis.
ini. Ada yang namanya Earth Explorer usgf.gov. Nanti coba kita kita cari dulu bagaimana caranya mendownload Earth Explorer usgf.gov. Nah, nanti di sini ini biasanya karena gratis ya. Jadi biasa dipakai sama mahasiswa gitu. Saya juga dulu zaman mahasiswa sering pakai ini gitu karena dia gratis. Nah, ini Indonesia. Nah, ada kalau di sini geocodernya ada beberapa ya, ada berdasarkan feature, address dan path route. Kalau address ini kita cukup memasukkan misalkan kita mau ngambil kota data Samarinda. Nanti tinggal search saja. Kemudian use map. Nah, oke. Ini salah ya. Bentar. Saya clear dulu. Nah, ini Samarinda ya. Kita searching Samarinda. Polygon. Kemudian Ismap. Oke. Anggaplah yang akan kita download itu ini ya, anggaplah yang akan kita download itu yang ini untuk mengambil data penginderaan jauhnya. Nanti tinggal kita pilih dataset saja. Nah, di sini ada beberapa jenis data citra yang bisa kita download, yang bisa kita ambil itu yang ini, yang Landsat. Kemudian nanti pilih yang collection 2. Apa bedanya sama yang di bawah ini? Kalau yang di bawah ini biasanya dia tahunnya tahun-tahun lawas. Jadi 80-an, 90-an, 70-an itu ada di sini. Nah, kalau yang terbaru ini biasanya pakai Landsat 8 atau 7. Nanti pilih tinggal Landsat 8, kemudian tinggal restart. Nah, ini. Jadi perakamannya ada beberapa dalam 1 tahun. Ini 2023 itu ini ya yang saya katakan tadi tanggal 9 bulan 6 tahun 2023. Jadi dia motretnya tiap hari. Nah, terus yang mana Bu yang kita gunakan? Biasanya yang digunakan itu adalah yang kurang awannya. Awannya itu yang warna putih ini. Yang warna putih ini itu yang berawan. Jadi kalau misalkan mau datanya bagus, carilah yang kurang awannya. Coba kita lihat. Kalau misalkan yang agak kurang awannya ini ya. Nah, kita bisa bisa lihat nih. Ini yang putih-putih ini artinya dia berawan gitu. Kalau dia berawan seperti ini biasanya adalah kita kesulitan untuk mengidentifikasi mengidentifikasi apa kira-kira yang ada di sini ya. Tidak jelas gitu. Cuman lihat warna hijau-hijau aja. Jadi itu pembedanya. Kalau drone tadi atau resolusi tinggi tadi kita bisa lihat bangunan, tapi kalau dia satelit, basisnya satelit, dia cuman warna aja seperti ini. Hijau. Jadi memang sudah ada panduannya dari Kementerian sudah ada standar nasional Indonesianya bagaimana mengidentifikasi warna-warna yang ada di sini. Apakah dia masuk hutan, sawah, kebun, semak belukar dan seterusnya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan kita sudah tahu yang mana yang mau kita download, nanti tinggal di-download saja. Nah, nanti setelah di-download, itu kita akan namanya melakukan composite band. Gunanya apa? Karena kalau misalkan kita sudah download, ini kenapa saya tidak download langsung? Karena ini butuh waktu yang lama ya. Jadi kurang lebih maaf. Jadi ini butuh waktu yang lama ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini tadi yang saya katakan bahwa dia hijau semua, atau ada putih-putihnya nih. Ya, ini yang daerah berawan. Nah, ini yang saya katakan bahwa dia bisa kita tahu perakamannya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jadi nanti kalau misalkan mau cari tahun 2023 dengan pembandingnya 90 itu bisa kita searching saja gitu. Nanti cari yang daerahnya kurang awannya supaya nanti pada saat mengidentifikasi itu dia bisa jelas. Kalau dia ketutup awan kita tidak tahu nih di bawahnya ini apa. Gitu, seperti itu. Nah, setelah itu nanti
dari data yang sudah kita download ini, kita akan lakukan yang namanya composite band. Nah, composite band itu apa? Nanti kalau misalkan sudah di-download, itu dia biasanya warnanya hitam putih ya. Warnanya hitam putih. Kita masukkan di RMap. Saya berikan satu contoh bagaimana melakukan composite band. Kalau misalkan saya coba masukkan dulu datanya. Nah, ini nanti hasilnya kalau sudah di-download, ini satu contoh yang sudah saya download, tinggal masukkan dari band 1 sampai dengan band 7. Hasil dari yang tadi, yang download dari USGS itu, nah hasilnya seperti ini, dia hitam putih. Ya, dia hitam putih. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan mulai interpretasi, itu kita harus buat dulu ini dia spektrumnya jadi hijau, kuning, biru gitu. Caranya gimana? Nanti tinggal data management tools, kemudian pilih raster, kemudian raster processing, kemudian composite band. Masukkan semua band yang kita akan lakukan analisis. Jadi semua band harus dimasukkan, nggak boleh hanya misalkan band 1, 2, 3 saja, tidak, karena dia sepaket gitu. Jadi dia sepaket, jadi semua band harus dimasukkan mulai dari band 1 sampai dengan band 7. Nah, kemudian oke. Sambil kita tunggu processingnya, nanti kalian akan membuat ini ya. Jadi ini kita akan buat kombinasi band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kombinasi band dari Citra yang tadi sudah kita download. Akan kita kombinasikan, kemudian kita interpretasikan maksud dari masing-masing kombinasi band tersebut. Nah, tugasnya yaitu pertama downloadnya Citra Lensset, kemudian composite band dari Citra yang telah di-download tersebut, buat dan tunjukkan kombinasi band dari Citra tersebut, kemudian jelaskan maksud dari masing-masing kombinasi band tersebut. Nanti tadi kan sudah di-download, kemudian dimasukkan ke RMap, kemudian sekarang sudah kita komposit dulu, komposit baru nanti kita kombinasikan bandnya. Dari kombinasi band ini, kombinasi bandnya yang mana? Yang ini, berdasarkan ini. Mulai dari natural color sampai dengan vegetation analysis. Kita cek dulu yang tadi. Apakah sudah selesai atau belum? Oh, belum. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugasnya, bisa langsung bisa menghubungi saya. Oke. Ini belum ya, belum saya. Oh ya, ini sudah selesai kompositnya. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini yang dikatakan